Ya, saya langsung lagi dengan Ibu Airin, Wali Kota Tangerang Selatan. Bu, gedung yang tadi Ibu menerima saya di depan, dan kita juga ada persiapan sejak pagi, gedung baru, begitu ya, baru 1 tahun. Ada alasan tertentu Ibu membangun ini untuk Tangerang Selatan? Iya, tentunya sebagai daerah baru, Tangerang Selatan sekarang menginjak usia 8 tahun, ada pemekaran atau daerah otonom baru tentunya dalam rangka untuk memperpendek jalur birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan juga daya saing masyarakat. Dan satu hal yang saya lakukan pada saat saya menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, bahwa saya tidak dulu membangun pusat pemerintahan. 3 tahun pertama saya fokus di bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Baru di tahun keempat saya bangun Puspem, karena kalau saya merasa bahwa persoalan permasalahan di Tangerang Selatan pada saat pertama saya menjabat sebagai Wali Kota tahun 2011, waktu itu adalah infrastruktur jalan yang masih belum tidak baik, sekolah yang belum direnovasi sejak sekolah SD Impres, dan juga kesehatan puskesmas hanya sedikit. Setelah 3 tahun itu berjalan, selesai semuanya, maka kami fokus, karena mau tidak mau kan kita pun juga harus punya kantor, karena selama hampir 4 tahun kemarin, 5 tahun kami meminjam dulu kantor kecamatan yang di Pamulang. Dengan demikian layanan kepada publik, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan Tangsel akan lebih baik, harapannya begitu ya. Oke, Bu, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya pilihkan 3 atau 4 diantaranya. Marcella Windy, kemacetan hampir setiap hari terjadi di depan stasiun Sudimara, mohon solusinya Ibu Airin. Ya, terima kasih Mbak Marcella. Insya Allah, alhamdulillah tahun lalu, akhir tahun 2016, sudah serah terima untuk pasar. Jadi di situ ada pasar, ada stasiun. Itu yang bikin macet biasanya. Dan pasarnya akan kita lakukan revitalisasi di tahun ini. Jadi kita akan melakukan tender dan yang lainnya, dan kerjasama dengan pihak swasta, tentu kita tender terbuka. Dan yang kedua adalah yang tadi saya sampaikan, bahwa Sudimara sudah termasuk stasiun, waktu itu rencananya yang akan dilakukan revitalisasi dengan konsepnya kiss and ride. Jadi karena lahan terbatas, jadi park and ride-nya tidak begitu maksimal. Kemarin sudah ada perbaikan dan renovasi, sehingga banyak masyarakat yang mau berangkat juga menggunakan parkir. Yang ketiga adalah kita menggunakan flyover atau underpass, karena ada bahu jalan yang dilewati oleh rel kereta api, itu yang menunggu lama. Kemarin kami sudah diskusi dengan pemerintah Provinsi Banten, kami usulkan karena itu termasuk ada tol, nanti tol Serpong Cinere kalau tidak salah, maka bukan lagi flyover tetapi underpass. Mudah-mudahan usulan kami tahun kemarin untuk segera dibuatkan DED dan pembangunan untuk underpassnya. Jadi itu menjadi salah satu solusi tentunya. Iya, beberapa hal itu seperti underpass atau flyovernya itu dalam berapa lama nanti? Target sih kalau permintaan kita mudah-mudahan tahun 2017 sudah dibangun. Karena itu kan kewenangan provinsi, bukan kewenangan kami. Karena jalan provinsi, salah kalau kami melakukan hal tersebut. Dan mudah-mudahan tidak lama, tergantung dari proses tender, pekerjaan kontraktornya, dan harapan kita mudah-mudahan segera. Walaupun memang dalam proses pembangunan butuh kesabaran dari masyarakat, tetapi tentu tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Itu ya, Marcella sudah dapat jawaban itu. Nur Zaman Adiasta, selamat pagi Bu Airin. Saya sebagai warga Tangsel ingin sekali daerah saya di Pondok Aren ada seperti pasukan oranye yang di Jakarta katanya. Jadi terima kasih yang lagi kita lakukan. Kemarin sudah hampir 3 tahun kita melakukan sosialisasi yang ayo bersihkan saluran air depan rumah masing-masing. Jadi harapan saya Tangsel sebagai kota metropolitan, tetapi saya melihat di komplek-komplek perumahan dan non-perumahan rasa keguyubannya itu ada. Jadi salah satunya dengan gotong royong, jangan sampai hilang. Bagaimana ada kerja bakti, walaupun terkadang memang pada saat kita galakan kerja bakti banyak masyarakat yang tidak ikut, tapi minimal nggak apa-apa. Udah ada kumpul Pak RW, Pak RT, alhamdulillah luar biasa RT RW di Tangerang Selatan, khususnya di Pondok Aren. Jadi kita dorong sebetulnya partisipasi masyarakat. Persoalan nanti ada pasukan orange, sebetulnya kita ada dari Dinas Kebersihan. Tapi saya lebih mendorong kepada masyarakat terlibat, karena mencintai kota apabila masyarakatnya juga terlibat. Oke, saya setuju sama Ibu. Nova Jonhar, jalanan di Tangsel masih banyak yang tambal sulam, aspal ulang hanya bertahan 2-3 bulan, jadi tolong dijadikan proyek, tolong jangan dijadikan untuk jalan ini proyek cari uang bagi birokrasi.
Jadi terima kasih atas masukannya. Tentu pengawasan tidak mungkin hanya dilakukan oleh kami saja, baik melalui inspektorat atau yang lain. Masukan dari masyarakat seperti ini. Selalu saya sampaikan bahwa kita ada kita ada website tangerang.selatan.co.id dan juga bisa melalui SMS gateway dan yang lainnya. Sampaikan titik lokasinya, dan yang lainnya sehingga masyarakat membantu saya sebagai wali kota untuk melakukan pengawasan. Karena saya berharap sama dengan tadi Mas sampaikan, proses pembangunan tidak hanya urusan pembangunan saya, tapi kualitas yang bisa bertahan lama. Inspektorat yang paling Ibu percaya tentu dari masyarakat langsung, jangan-jangan ya Bu ya? Pastinya. Jadi kami ada rapat wasdal seminggu sekali setiap hari Selasa. Rapat wasdal itu adalah membahas persoalan baik yang melalui website kami atau surat tertulis dan yang lainnya. Yang penting data dan faktanya jelas. RT-nya berapa, RW-nya berapa, kalau misalnya jalan rusak yang tambal sulam itu rusak, cepat rusak, jalannya apa, sehingga kami bisa melakukan investigasi ataupun kita melakukan asesmen dan yang lainnya. Bisa segera ditindaklanjutinya juga jadi cepat dan tepat begitu ya Bu. Bu, ada yang kehilangan sama Ibu 1 tahun terakhir ini, nggak melihat Ibu naik motor keliling Tangerang Selatan atau naik sepeda setiap Jumat pagi di Tangerang Selatan memantau langsung pembangunan-pembangunan. Ibu melakukan itu ternyata ya, setiap Jumat pagi itu jadi kebiasaan Ibu. Jadi kalau setiap Jumat pasti, dulunya naik sepeda, tapi pada saat naik sepeda lama-lama cuman saya aja yang naik sepeda. Saya dengar tuh Bu dari staf Ibu, ternyata Ibu lebih kuat, lebih jauh, akhirnya kita nyerah semua katanya staf Ibu ya. Dan akhirnya saya pikir loh jadi malah cuman saya sendiri, dan akhirnya udah kita naik motor aja, dan ternyata setelah saya coba naik motor lebih cepat. Jadi dari satu titik ke tempat titik lainnya pun juga bisa bisa kita lakukan pengawasan. Kenapa Ibu sampai perlu merasa saya harus lihat sendiri? Saya backgroundnya sarjana hukum sebetulnya. Jadi kalaupun mau ninjau misalnya pekerjaan sekolah, jalan, atau misalnya program kegiatan pembangunan atau penataan, kadang-kadang saya cuma lihat-lihat aja, padahal isinya nggak tahu persis. Tapi minimal manakala saya datang, saya kasih shock terapi untuk kontraktor dan juga untuk staf saya. Mereka akan aware bahwa setiap Jumat saya nggak akan pernah bilang ke mereka saya akan datang dan meninjau. Itu akan memotivasi staf saya tentu untuk melakukan dan mendorong pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan. Ibu tidak hanya terima laporan tapi langsung mengecek langsung. Semuanya jadi mempercepat. Satu lagi, Ibu juga punya kebijakan menarik menurut saya. Setiap Rabu sekarang, Ibu bilang ini bersama staf open office. Jadi masyarakat bisa ngobrol sama Ibu langsung, mengeluhkan sesuatu. Nah, kalau ini, kenapa Ibu melakukan ini? Orang kemudian bilang, ini pencitraan gitu. Tapi bagi Ibu akhirnya. Waktu itu saya kejadian bahwa saya ingat persis banyak sahabat, kawan yang ingin bertemu dengan saya, tapi kadang saya kan lupa dengan pekerjaan yang kadang saya pun juga tidak bisa membagi waktu. Sehingga ya udah nanti kita ketemu, kelupaan, semua lupa. Dan saya pernah mengalami salah satu ketua PGRI saya almarhum, beliau yang terakhir akhir hayatnya ingin ketemu. Ya udah nanti ketemu ya Pak Haji, saya bilang. Tapi ternyata saya dikabarkan beliau sudah meninggal. Itu yang menjadi hal yang bagi saya bahwa saya harus mendisiplinkan diri. Kalau saya terlalu larut dalam pekerjaan atau hal-hal yang lain, pasti saya akan sulit untuk mengatur waktu. Jadi bagaimana saya disiplin, semua disiplin, masyarakat juga tahu bahwa kapan bisa bertemu dengan saya. Maka rencana dibuka open office itu. Tapi kemarin setahun ini sempat terhenti karena persoalan kami pindah kantor. Berhubung di gedung baru ini. Gedung baru mungkin kalau Mas Bayu lihat kan udah rapi. Tapi setahun kemarin parkir buat staf saya aja kan susah, apalagi untuk masyarakat. Tapi insya Allah nanti Februari akan kita buka lagi. Dibuka lagi ya, jadi orang bisa langsung ketemu Ibu. Terakhir Bu, izinkan saya bertanya ini. Waktu suami Ibu terkena kasus, Ibu seorang perempuan, memang seorang pemimpin daerah dan juga seorang istri dan ibu bagi anak-anak Ibu. Bagaimana Ibu kemudian membagi kasus ini? Mungkin saya aja yang laki-laki kalau ada di posisi Ibu, kalut juga begitu ya. Bagaimana perasaan ini kemudian membawa Ibu, sementara Ibu harus tetap memimpin Tangerang Selatan. Boleh cerita bagaimana Ibu kemudian membagi diri Ibu tetap juga untuk memimpin dengan baik? Iya, tentunya saya bersyukur. Kadang kalau saya lihat ke belakang juga sujud syukur sama Allah, di mana saya diberikan kekuatan dan juga diberikan orang-orang yang di sekeliling yang mencintai saya dan mendorong dan memotivasi saya. Terlepas dari suami saya pun juga selalu memotivasi saya untuk terus kerja, perhatikan anak-anak, bagi tugas dan yang lainnya. Karena bagi saya bahwa dalam setiap
peristiwa tidak mungkin Allah tidak merencanakan. Pasti ada rencana Allah, dan saya yakin di akhirnya pun juga ada kebahagiaan untuk kami, dan pasti ada hikmahnya. Dan ini sudah mulai terasa hikmahnya. Jadi Ibu kemudian bisa melakukan tugas-tugas Ibu yang amanah dari masyarakat Tangerang Selatan ya. Baik, Ibu Airin, saya berharap ini bukan yang pertama dan terakhir kita ngobrol dan terus menyampaikan perkembangan mengenai Tangerang Selatan. Terima kasih sekali lagi. Mas Bayu. Selamat bertugas untuk Tangerang Selatan dan masyarakatnya. Assalamualaikum.